Kita liatin dulu kali ya sekitar kita. Ternyata kita di Gunung Salak. Ya, kita lagi di Gunung Salak. Jadi bisa nggak sih kita tuh yang bukan siapa-siapa gitu ya, tidak dalam strata sosial yang baik gitu ya, yang apa-apa tuh serba mahal, hidup dari keluarga yang udah mampu dari kecil dan lain-lain. Biasa aja gitu. Yes, tapi bisa nggak sih kayak kita tuh punya produk gitu ya, jasa atau barang yang kita nantinya bisa jual mahal? Menurut aku sih bisa. Hmm. Menurut aku itu tuh bisa banget. Cuman emang tergantung aja kalau kita pasarinnya di pasar yang tepat, terus usaha kita juga udah apa ya kayak maksimal gitu. Menurut aku sih bisa sih. Mungkin kunci awalnya fake it till you make it. Kalau aku sendiri sih ngerasain gitu. Kayak kita pengen nih bercita-cita fotonya kita gitu ya, atau hasil foto kita nantinya dijual dengan harga yang dalam tanda kutip mahal gitu. Cukup mahal. Yes. Nah, kalau kita belum sampai di level-level sana, kita tuh harus bisa maksimalin portfolio gitu loh. Atau dalam artian ketika portfolio yang kita hadapin bukan something yang luxury, tapi kita harus coba nanamin di otak kita sendiri bahwa itu adalah kita udah ada di level sana, dan kira-kira kalau udah di level sana gue ngelakuin apa ya. Jadi tahu pola geraknya tuh harus kemana gitu. Gimana menurut kamu? Enggak sih, tapi menurut aku itu emang benar karena nggak semua juga kan. Banyak sekarang ini kalau kita lihat orang-orang sukses di luar sana kan juga punya banyak cerita yang ya cukup miris gitu loh, nggak yang memang dia terlahir bener-bener udah jedong gitu kan ya. Jadi menurutku sih itu bisa banget, cuman emang kita juga nggak bisa apa ya asal optimis ya, maksudnya kayak ya bisa, tapi kita kurang browsing, terus kayak usaha kita juga kurang. Oke, misalnya kasusnya kayak Nadira kan stylist. Di awal-awal tuh kan pasti bercita-cita pengen jadi stylist yang berada di level atas lah ya. Nah, gimana Nadira menanggulangi bahwa waktu memulainya itu kan ribet ya, Nat, kayak kamu mau minjem baju mahal, kamu belum bisa di-trust sama desainer. Iya, kayak nah, gimana akhirnya sekarang tuh udah bisa minjem baju mahal tapi udah di-trust sama desainer? Itu kan butuh proses panjang. Iya, proses apa yang kira-kira menjadi kunci? Yang pertama, kalau misalnya pun untuk awal-awal, seandainya kalau kita bicara stylist ya, misalnya pengen minjem baju-baju apa dan segala macam. Pertama emang dari kitanya, cara pribadi kita, cara nge-approach-nya juga udah baik dulu gitu loh. Jadi jangan karena kita minder duluan, kayak misalnya kita minder duluan nih, aduh gue siapa, gue nge-approach dia gimana segala macam. Oke, berarti bener ya, fake it till you make it. Kayak seolah-olah kita udah di circle-nya dia aja ya, levelnya dia aja. Udah percaya aja dulu, urusan nanti di okein atau enggak ya belakangan. Pokoknya gini, seandainya pun nanti nge-approach satu desainer itu nggak mau, ya bukan kita patah semangat. Kayak kita belum di level itu deh, dia mana mau, bukan kayak gitu. Oke, berarti keberuntungan gue bukan di desainer itu. Oke, cari yang lain. Oh, I see. Gitu loh. Jadi ya sirgut aja untuk apapun yang terjadi gitu loh. Bukan malah blaming diri sendiri gitu loh, bukan malah kok gue gini. Oh iya, gue sadar diri sih, tahu sadar diri, tapi kan ya nggak ada salahnya gitu, coba aja dulu. Kalau desainer itu yang enggak, ya tadi gue bilang bukan keberuntungan aku aja hari ini gitu. Yuk kita coba di keberuntungan yang lain, siapa tahu desainer yang B gitu yang beruntung gitu. Menurut aku gitu sih. Sama kalau kayak aku percaya kalau misalnya dibalik deh, misalnya aku nah aku bercita-cita ya nanti akan satu project dengan desainer mahal. Nah, ketika yang aku hadapin sekarang adalah dalam tanda kutip desainer yang belum mahal nih, yang masih satu level, yang masih mau percaya sama kita gitu, karena kita masih baru. Aku tuh selalu mikirnya ini adalah mahal. Jadi aku nge-treatnya pun kayak aku nge-treat seolah-olah aku udah di sana. Aku anggap bajunya dia sangat spesial, mahal puluhan juta. Jadi the way aku menyentuh, the way aku memosekan, the way aku memotret, itu kayak nggak tahu, gue kayak punya dunia sendiri aja. Nih gue berhayal dengan baju yang ada ini, padahal dalam tanda kutip itu baju nggak mahal gitu. Nah, mental-mental yang kayak gitu yang ditanam terus, yang bikin
jalan menuju ke sana terbuka lebar gitu karena dari mental pribadinya udah siap gitu. Betul, itu menurut aku juga betul karena aku juga kayak gitu sih, Gem. Kayak mau siapapun itu, mau dia desainer yang misalnya kurang terkenal atau segala macam, pasti kita kalau nge-styling kan ya elah, misalnya kayak gitu. Tapi jangan berpikir kayak gitu. Semua tuh disamain gitu. Semua desainer sama. Kayak kalau misalnya meskipun kita dapat desainer kecil, ya udah treat dia seperti yang kamu bilang itu. Pokoknya jangan merendahkan satu sama lain deh. Sebenarnya kan itu adalah pembentukan mental ya. Jadi kita tuh nggak penting siapa desainer yang memang kita berikan jasa kita gitu loh. Tapi gimana cara mental kita untuk membentuk pola, kita harus maksimal dalam setiap kerjasama gitu loh. Dan dari cara kita memotret prosesnya sampai cara kita memposkan, mempublikasikan itu di Instagram juga, aku tuh selalu berhayal lagi kalau itu tuh baju yang mahal, jadi dari caption juga kita pikirkan, terus berarti post pro-nya juga harus ngeditnya juga maksimal, estetik waktu ngepostnya ini harus di sebelah mana biar kelihatan lebih wah dan lain-lain. Artinya banyak filter juga nantinya yang melancarkan aksi fake it till you make it-nya itu tadi. Betul. Kita harus berpura-pura seolah-olah ada di sana sampai kita benar-benar bisa ada di sana dan membuat itu semua terjadi gitu. Dan jangan kayak apapun kendala kita gitu, misalnya kayak mau foto, aduh tapi sih kayaknya bajunya kurang nih, misalnya kayak gitu. Oh iya. Jangan biarin kendala, jangan biarin kayak kendala-kendala kayak gitu yang bikin ngerusak mental gitu loh. Kalau misalnya emang baju, aduh kayaknya bajunya kurang atau enggak, aduh kayak fotografernya kurang misalnya kayak gitu. Ya udah, kita harus merasa kita adalah stylist yang good gitu loh, secara mental, kerja sama dan segala macam. Jadi kita juga harus membangun mood itu tuh. Auranya kelihatan ya. Kalau ngomong bahasa gaibnya, auranya kelihatan. Udah gitu, percaya diri aja, bangun mental diri sendiri kayak gitu. Nanti pasti hari H foto kita tahu deh apa yang harus kita lakuin. Gitu. Sama mungkin terakhir ya dari aku. Kalau orang-orang yang berhasil melakukan kenaikan pada karir gitu ya atau pada strata, itu biasanya selalu deh mereka tuh melakukan one big step di hidupnya. Jadi ada langkah besar, ada langkah berani yang diambil hingga dia bisa mewujudkan itu. Kalau kita cuman berjalan di zona nyaman dalam tanda kutip, susah kita. Nah itu harus ada langkah besar yang kita juga secara nggak sadar biasanya kita lakukan karena kegigihan kita lanjut terus, dan itu yang membuat semua terjadi. So gitu aja tips dari kita. Thank you. Kita pengen lanjut lagi jalan-jalan. Lanjut lagi, kita mau berendam.